Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday! Gimana nih kabar adik-adik semua? Kakak berdoa supaya kalian tetap sehat-sehat terus ya, dan tetap semangat menjalani hari kalian. Ayo adik-adik, tetap di rumah aja kan? Nah, kakak mau ingetin lagi ya untuk adik-adik semua, kalau keluar-keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan rajin-rajin cuci tangan. Nah adik-adik, tafalan minggu lalu masih ingat nggak? Tafalan minggu lalu ada di Yesaya 6 ayat 8 yang bunyinya, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online dari rumah kami masing-masing. Semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Ikutin gerakan kita ya. Raja segala raja, Raja segala raja. Yeay, ayo kakak undang kalian semua, kakak ajak kalian semua untuk tetap semangat memuji Tuhan. Tetap ikutin gerakan kita ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay,
Oke adik-adik, kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami supaya kami menjadi pendengar yang baik Tuhan Yesus dan kami bisa melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Wah, senang sekali kita tadi udah bersama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kakak percaya wajah kalian tentu sudah dengan senyum yang lebar ada di depan layar kalian masing-masing, dan kalian melihat bahwa wow, ada sukacita di tempat ini. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran huruf C. Kalau yang lalu sudah huruf I, ini aku. Hari ini kita akan belajar dari huruf C, yaitu jaga hati. Wah, jaga hati. Yang kita tahu biasanya jaga keamanan ya. Tapi hari ini firman Tuhan katakan kita harus jaga hati. Kenapa ya kok mesti jaga hati? Coba kita lihat sama-sama di satu ayat di Mazmur 91 ayat 14. Kita lihat dari Mazmur 91 ayat 14 yang berbunyi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat ini katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi Tuhan melihat bahwa yang bisa melekat pada Tuhan adalah hati kita. Bukan tangan, bukan kaki, juga bukan kepala kita. Tapi hati kita. Itu yang Tuhan mau. Supaya hati kita melekat. Rasa sayang, rasa cinta kita melekat pada Tuhan.
bukan kepada yang lain-lain. Tuhan sangat peduli dengan hati kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Jadi kalau kita mau melekat pada Tuhan, kita nggak bisa dengan hati yang tidak kudus. Harus dengan hati yang kudus, hati yang bersih. Dan itu yang bisa melekat pada Tuhan. Karena itu Tuhan mau agar kita menjaga hati kita. Jaga hati kita. Jaga dari segala hal yang jelek, dari segala hal yang jahat. Kita harus jaga hati kita. Kalau mungkin Tuhan itu seperti dokter, dia akan periksa hati kita dengan stetoskop, didengarkan. Oh, baik, sehat hatinya, nggak ada hal-hal yang buruk di dalamnya. Tapi juga bisa didengarkan dan, kok di dalamnya ada kemarahan ya, ada kekecewaan, ada iri hati, ada marah-marah sama mamanya, ada jengkel-jengkel sama papanya, ada tidak taat pada gurunya. Dan itu terlihat, didengarkan di stetoskopnya Tuhan. Waduh, ini hatinya sedang tidak sehat, hatinya lagi gak baik. Dan itu harus dibereskan. Tidak boleh dibiarkan. Hati kita seharusnya dipenuhi dengan hal-hal yang manis, yang baik, yang indah. Adik-adik mungkin pernah tahu lagu ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apa itu? Itu adalah buah roh. Ingat ya adik, jadi gampang sekali ngafalinnya. Apa yang mesti ada di hatiku? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Seperti yang tadi kakak nyanyikan. Adik-adik bisa nyanyikan itu dan mengingat. Oh ya, di hatiku bukan ada yang jelek, tetapi harus ada yang manis, yang baik, yang indah. Tapi meskipun kita sudah berusaha menjaga hati kita, kadang-kadang iblis akan membuat kita kemasukan hal-hal yang kotor di hati kita. Lewat apa? Lewat kadang-kadang kita dikecewakan sama teman. Misalnya kita lakukan kesalahan dan papa mama marah dengan kita. Lalu kita jadi sakit hati. Kita jengkel, kita marah, kita simpan itu di dalam hati. Gambarannya adalah seperti sampah yang dimasukkan ke dalam hati kita. Dan itu pasti membuat hati kita jadi kotor. Jadi nggak bersih lagi, nggak clean lagi, dan pasti akan berbau. Satu kali kakak dengar ada seorang guru membuat percobaan. Dia membuat percobaan, dia menyuruh murid-muridnya untuk membawa buah ke sekolah. Buah apa ini ya? Ada yang tahu? Nah, apa nih? Buah tomat. Buah tomat ya, kelihatan ya. Enak banget ini. Kalau dimasak enak banget, kalau dimakan gini aja juga enak dan sehat. Tapi hari itu gurunya bilang, kalian bawa 2 buah tomat, lalu masukkan ke dalam plastik. Jangan dibawa pegang gini ya. Nanti lupa, nanti jatuh. Dimasukkan ke dalam plastik ya. Dimasukkan seperti ini. Lalu buah itu disuruh mengikat sama gurunya supaya tidak jatuh. Diikat. Lalu dimasukkan ke dalam tas. Dan tidak boleh dikeluarkan. Besoknya waktu mereka kembali ke sekolah, gurunya tanya lagi. Karena waktu itu belum stay at home ya. Jadi ditanya gurunya, tomatnya masih ada di dalam tas? Masih. Gurunya bilang, dalam 1 minggu tidak boleh dikeluarkan dari dalam tas. Oke, semua murid-muridnya taat. Dimasukkan, disimpanlah tomat itu di dalam tas. 1 hari, 2 hari, 1 minggu itu berapa? 7 hari ya.
3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Sampai 7 hari, tiba-tiba di hari ke-7, bau apa ya ini? Di dalam kelas itu tiba-tiba bau, ada bau, apa ya? Bau busuk banget. Lalu gurunya bilang, buka tas kalian, di mana tempat kalian simpan tomat itu. Waktu dibuka, ternyata yang bau itu tomatnya. Karena dia sudah tidak berbentuk tomat lagi. Sudah berbentuk penyetan, ya. Sudah berantakan, sudah gak karuan, sudah busuk. Bahkan mungkin ada yang sudah berulat. Bau banget. Dan gurunya bilang, kalian lihat tomat itu yang sudah mulai busuk, pada waktu dia mulai busuk, kalian biarkan di dalam tas. Apa yang terjadi? Itu jadi tomat busuk di dalam tas. Dan kalian bawa pergi kemana-mana, itu baunya kemana-mana. Itu baunya sampai ke orang-orang di sekitar. Bau itu sangat mengganggu buat sekelilingnya. Karena baunya bukan bau parfum, bukan bau yang enak, masakan yang enak, bukan. Tapi bau tomat busuk, busuk banget. Dan itu sama gambarannya dengan hati kita. Kalau hati kita masih menyimpan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat, kita masih simpan dendam, kita masih simpan kemarahan, kita masih simpan kemalasan, kita masih simpan iri hati, bohong, itu akan menjadi sampah yang makin lama makin menumpuk, makin lama makin menggunung. Dan jangan lupa kalau sampah itu berbau. Berbau. Buat Tuhan itu baunya sangat tidak enak. Mungkin itu nggak kelihatan karena itu ada di dalam hati. Tapi ingat, kalau kita undang Tuhan Yesus, itu masuk dalam hati kita. Dan kalau kita buang sampah di dalamnya, Tuhan Yesus terganggu. Jadi ayo adik-adik, kita beresin hati kita. Hati yang sudah mulai penuh sama sampah, hati yang mulai kotor harus kita bereskan. Hati yang mungkin sudah sempat terluka karena perbuatan orang-orang lain, mungkin perbuatan teman-teman kalian. Kakak juga pernah waktu masih kecil, pernah tahu bagaimana di dalam satu kelompok vokal tiba-tiba kakak dikeluarkan begitu saja tanpa alasan yang jelas, dan rasanya nggak terima gitu. Karena apa? Karena kakak ngerasa kakak bisa menyanyi. Kenapa justru yang dimasukkan anak-anak yang tidak bisa menyanyi? Dan itu menyakiti hati kakak, bikin kakak hatinya jadi luka, jadi jengkel. Tetapi pada saat kakak mulai mengerti bahwa kita harus belajar mengampuni, kita harus melepaskan, mulai Tuhan mereparasi, memperbaiki hati kakak. Ayo dibuang, dikeluarkan sampah-sampah yang tadi seperti tomat tadi, dikeluarkan dari hati kita. Kita baca di Yakobus 1 ayat 21, katakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi adik-adik, kalau kita menyimpan kotoran itu membuat hati kita bukan hanya sekedar kotor, tapi mengalami kerusakan. Kita mulai tidak bisa lagi berbelas kasihan kepada orang lain. Kita mulai sukar untuk taat pada firman Tuhan. Kita mulai sulit untuk terima kebenaran. Kita sulit untuk dinasehati oleh orang tua kita. Karena hati kita sudah penuh dengan hal-hal yang buruk. Karena hati kita sudah mulai penuh dengan luka. Karena itu perlu diobati. Dikatakan di firman Tuhan tadi,
buanglah segala yang kotor, buang segala kejahatan itu, supaya hati kita kembali diperbaiki. Hari ini ada sesuatu yang spesial yang kakak bawa, yaitu ini. Kakak bawa magnet yang menunjukkan bagaimana hati kita melekat dengan Tuhan. Ini Tuhan Yesus, ini hati kita. Nih, pada waktu hati kita bersih, tidak ada yang menghalangi kita untuk melekat sama Tuhan. Ya, nih melekat sungguhan nih. Nah, nggak bisa jatuh kan? Ini betul-betul nggak bisa jatuh nih, ya. Nah, tapi pada saat kita mulai apa nih? Wah, marah-marah. Kita mulai tidak taat. Apa yang terjadi ya? Hati ini di hati kita melekat hal ini. Lalu kita coba melekat sama Tuhan. Oh, bisa kok. Aku kan cuman marah sedikit. Aku kan nggak marah banyak-banyak. Aku cuman sedikit kok marahnya. Oh, kalau gitu, wah aku nggak apa-apa, nggak minta ampun nggak apa-apa. Wah, terus ada malas. Pelit, kikir. Coba aku simpan juga di hati. Gimana ya? Oh, masih bisa melekat nih. Nggak jatuh buktinya. Tapi kalau gitu aku masih boleh yang lain dong. Apa ya? Oh, iri. Nih temanku tadi bawa mainan bagus. Aku kepingin sekali. Aku nggak senang lihat dia punya mainan bagus, aku nggak punya. Aku mulai iri hati. Aku mulai bohong. Aku mulai bilang, aku di rumah punya yang lebih bagus dari itu. Aku masukkan ke dalam hati. Lalu apa yang terjadi? Oh, kok mulai susah ya melekat sama Tuhannya? Kok mulai susah ya? Aduh, mulai kok hampir jatuh rasanya ya. Tapi enggak apa-apa, masih bisa melekat juga. Wah, nih aku simpan tadi marah-marahnya sama temanku, dendam nih aku simpan di dalam hati juga. Sama aku mau sombong dikit, aku masukin juga. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata begitu semua dosa ini menempel di hati kita, pada saat hati kita mau melekat pada Tuhan, tidak bisa jatuh. Karena apa? Karena semua dosa ini menghalangi antara kita dengan Tuhan. Semua dosa ini membuat tidak ada lem di antara kita sama Tuhan. Tidak ada daya tarik antara kita sama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu kudus dan Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Jadi apa yang harus dilakukan sesuai dengan ayat yang tadi? Kita buang segala dosa ini. Dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Kita minta supaya Tuhan reparasi kembali hati kita. Supaya hati kita kembali bersih. Dan lihatlah, di saat hati kita kembali bersih, kita bisa melekat kembali dengan Tuhan. Kita perlu sekali melekat dengan Tuhan. Karena di ayat yang di atas tadi katakan di Mazmur, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Jadi kalau saudara adik-adik mau supaya adik-adik senantiasa dalam keadaan baik, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, miliki hati yang bersih, melekatlah pada Tuhan, dan adik-adik akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kalian. Ingat, Tuhan tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang masih menyimpan kotoran di hatinya. Karena itu pagi ini sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kakak baca di
Yakobus 1 ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu untuk kalian membuang segala hal yang tidak baik. Hati itu tidak bisa dibiarkan kosong. Penuhi, isi dengan firman Tuhan. Baca firman setiap hari. Bikin komitmen bahwa Tuhan, aku mau baca setiap hari. Kalau kalian masih kecil dan kalian bilang, Kak, aku kan belum bisa baca. Kakak mau cerita, ada satu anak yang masih umur 4 tahun mungkin. Dan dia waktu itu Tuhan bilang sama dia, di dalam mimpinya dia bertemu Tuhan, dan Tuhan bilang, kamu mau supaya nanti kalau aku datang di awan-awan, kamu ikut terbang bersama aku? Mau Tuhan. Kalau gitu kamu setiap hari harus baca firman. Loh, aku kan belum bisa baca. Lalu Tuhan bilang, tapi kan ada Alkitab suara. Oh iya, kamu dengarkan itu. Jadi dia kalau selesai sekolah, dia pinjam iPad mamanya atau HP mamanya dan dia duduk di sudut. Kalau ditanya, halo, kamu ngapain? Shh, dia bilang, aku lagi dengar firman. Dia tidak mau diganggu sampai selesai satu pasal, selesai baru dia berhenti. Tapi dia dengarkan sungguh-sungguh, gak sambil main-main. Dan itu firman itu dia lakukan setiap hari. Dia terima itu dan itu mengisi hatinya. Jadi yang kotor-kotor tidak kembali karena sudah diisi dengan yang baik, yang manis, yang indah, yaitu firman Tuhan. Dan adik-adik, selain itu, bukan cuman dibaca, tapi kita ada ayat hafalan yang biasanya kita hafalkan bersama-sama ya. Untuk hari ini ayat hafalannya terambil dari Mazmur 91 ayat 14 yang bunyinya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kakak ulangi sekali lagi ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Dihafalkan, diingat-ingat, diperkatakan. Ya. Dan sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk bersama-sama tundukkan kepala, tutup matanya. Tidak ada yang main-main ya, semua serius kita berdoa. Kita minta supaya saat ini Tuhan menjamah setiap hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan ingatkan supaya hati kami senantiasa bersih. Tapi Tuhan tahu bahwa ada banyak hal yang kotor, yang tidak baik, yang sudah terlanjur masuk ke hati kami Tuhan. Mungkin tadi waktu kami dimarahin mama, kami membantah. Mungkin tadi waktu teman-teman perlakukan kami tidak baik, kami membalas, kami dendam. Tuhan, kami simpan banyak kotoran di hati. Mungkin kami sempat bohong karena takut dimarahi. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau buang setiap hal yang kotor dari hati kami. Kami minta Tuhan hati yang baru Tuhan. Biar kuasa darah Yesus membasuh kami. Mengubah kami menjadi anak-anak yang penuh dengan buah roh. Yang anak-anak yang taat, anak-anak yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, kami minta Tuhan supaya hari ini Roh Kudus turun atas setiap anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap anak-anak ini mengalami Tuhan sendiri, diperbarui, disembuhkan hatinya dan dipulihkan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami tahu hari ini kami semua menjadi ciptaan yang baru dengan hati yang baru, yang penuh rasa syukur, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kita memulai aktivitas kita ya. Jadi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, yaitu jaga hati, kita hari ini mau menghias roti tawar dengan gambar hati. Jadi alat-alatnya yang pertama ada roti tawar, meses, mentega, dan selai. Alat-alatnya ada sendok, piping bag kalau kalian punya, dan jangan lupa gunting untuk menggunting ujung piping bag. Nanti akan jadi seperti ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama mulai yuk. Jadi yang pertama kita akan mulai membuat dengan meses dan mentega. Pertama-tama ambil roti tawarnya. Kemudian ambil mentega, letakkan di belakang sendok. Dan bentuk di rotinya menjadi bentuk hati. Setelah terbentuk hati, kita berikan meses di atasnya. Jangan lupa dirapikan ya. Oke, sekarang kita mau bikin yang pakai selai stroberi. Pertama, kita ambil roti tawarnya, kita taruh di piring. Terus, kita ambil selai stroberinya menggunakan belakangnya sendok. Gini. Terus kita langsung bentuk hatinya pakai belakangnya sendok. Oke, kalau sudah jadi, hasilnya seperti ini. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghias roti tawar yang menggunakan piping bag. Nah, di sini Kak Elsya mau ambil roti dulu. Terus Kak Elsya taruh mentega ke seluruh permukaan roti. Kalau Kak Lia akan menghias dengan piping bag dan akan membentuk hati. Kemudian dalamnya akan Kak Lia isi dengan meses. Nah, jadi adik-adik, sebenarnya menghiasnya ini terserah kreasinya adik-adik aja. Adik-adik punya bahan apa di rumah, selai atau meses,
langsung deh dibikin. Oke, sekarang menteganya sudah rata. Sekarang Kak Elsa mau menghias menggunakan piping bag. Jadi caranya ini agak ditekan. Terus ini langsung membentuk hati. Nah, kalau sudah terbentuk hati, pinggir-pinggirnya, samping-sampingnya ini, Kak Elsa mau taruh meses. Jangan lupa dirapikan ya adik-adik. Nah, ini punya Kalia sudah jadi. Oke, jadinya seperti ini adik-adik. Oke adik-adik, ini rotinya sudah jadi. Kalian boleh banget bikinin ini untuk papa mama kalian, kakak-kakak kalian, saudara-saudara kalian. Jangan lupa tetap menjaga hati dan melekat pada Tuhan ya. Oke adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan berkati.